Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Regina Sumarau, calon guru penggerak SMP Negeri 4 Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara, awalnya saya berpikir bahwa seluruh murid di setiap kelas sebaiknya mengikuti aturan atau konsep-konsep yang sudah disusun atau direncanakan oleh guru agar memperoleh satu kesatuan, keselarasan, dan hasil capaian yang diperoleh akan terlihat dengan baik, secara sistematis, terarah, teratur, sesuai dengan keinginan guru. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengevaluasi diri secara pribadi dan itu mengubah cara pandang saya sebagai seorang pendidik. Pertama, setiap anak memiliki kodrat masing-masing yang sudah dianugerahkan Tuhan sejak dilahirkan di dunia ini. Tugas kita sebagai pendidik menuntun anak-anak agar dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua, guru diibaratkan seperti seorang petani yang harus menanam tanaman di tanah yang subur, menjaga dan merawat agar bertumbuh dengan baik. Tidaklah mungkin jagung yang kita tanam dan kita mengharapkan muncul padi, ataupun sebaliknya. Begitu juga kita sebagai pendidik, kita diharapkan dapat menuntun dan memberikan arahan atau bimbingan kepada peserta didik agar perilaku mereka tidak menyimpang dari nilai kemanusiaan. Ketiga, berhamba kepada anak. Artinya, kita harus menuntun dan membimbing anak-anak didik kita sesuai minat dan bakatnya. Karena setiap manusia terlahir dari beragam talenta. Janganlah kita membimbing sesuai keinginan kita sendiri, tapi harus sesuai minat dan bakat anak didik kita. Keempat, belajar layaknya bermain. Artinya, sebagai pendidik, kita harus mampu menyesuaikan dengan peserta didik kita. Ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif, tidak ada paksaan dan intimidasi, dan semuanya berpusat kepada anak. Kelima, trilogi pendidikan. Ada saatnya pendidik harus berada di depan untuk memberi teladan, ing ngarso suntulodo. Ada saatnya kita harus berada di tengah untuk membangun semangat, ing madya mangun karso. Dan ada saatnya kita harus berada di belakang untuk memberikan dorongan, tutwuri handayani. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, saya akan mensosialisasikan modul 1.1 ini kepada semua rekan guru, sehingga guru dan siswa dapat menyusun budaya baik
secara bersama-sama, dan setelah ada kesepakatan, maka budaya baik ini akan dilakukan secara bersama-sama baik guru maupun siswa. Kedua, sistem AMOM. Anak dididik sesuai dengan minat dan bakat. Pendidik berperan dalam menuntun, mengasuh, membimbing sesuai kodratnya. Tidak ada lagi paksaan, menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Harus disadari, walaupun beberapa anak tidak memiliki ketertarikan akan suatu mata pelajaran, pasti dalam dirinya ada keistimewaan. Gali potensi tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi, berubah menjadi merdeka belajar. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif agar anak-anak rileks seperti bermain. Tentunya, untuk mewujudkan pendidikan berdasarkan sistem AMOM, saya memerlukan tripusat pendidikan, yaitu keluarga peserta didik, pihak sekolah, dan masyarakat. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Salam dan bahagia, guru penggerak merdeka belajar.